Halo, kembali lagi bersama saya Prita Kusuma di kelas Journalism for Beginner. Di video sebelumnya, kamu sudah mengetahui tentang berita, bagaimana mengetahui suatu peristiwa layak diangkat menjadi berita, apa saja jenis berita, apa saja unsur yang harus ada dalam berita, dan seperti apa struktur berita. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa yang digunakan dalam menulis naskah berita, yaitu bahasa jurnalistik. Apa itu bahasa jurnalistik? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana menerapkannya ketika menulis berita? Yuk kita pelajari bersama di video kali ini. Bahasa jurnalistik atau bahasa Indonesia ragam jurnalistik memiliki ciri-ciri sendiri yang membedakannya dengan ragam bahasa lain. Bahasa jurnalistik harus sesuai dengan prinsip ringkas, padat, sederhana, jelas, lugas, dan menarik. Ringkas maksudnya kalimat-kalimat yang dibuat tidak banyak menggunakan kata-kata. Padat berarti kata-kata yang digunakan dalam kalimat tidak merupakan hal-hal yang sia-sia atau tidak berarti. Sederhana berarti kalimat yang digunakan adalah kalimat yang memiliki pola sederhana. Prinsip jelas berarti kalimat yang digunakan tidak menimbulkan pertanyaan apalagi ambiguitas. Kemudian, prinsip lugas berarti kalimat dan kata-kata yang digunakan memiliki makna seperti yang diinginkan. Sedangkan yang dimaksud menarik berarti kalimat dan kata yang digunakan menimbulkan minat atau perasaan seseorang untuk membacanya. Kalau disimpulkan, sebenarnya keenam prinsip yang saya sebutkan tadi dapat kita ringkas menjadi 3 prinsip, yaitu hemat kata, tepat makna, dan menarik. Prinsip hemat kata dapat dilakukan dengan menanggalkan kata-kata tertentu yang tidak perlu atau mubazir. Contoh, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pada hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2010. Kalimat ini dapat kita ringkas dengan membuang kata-kata hari dan tanggal menjadi jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya Senin 18 Januari 2010. Contoh lainnya, gempa susulan pertama terjadi pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dan kedua pada pukul 05.50 waktu Indonesia Barat. Kalimat ini dapat kita ringkas dengan membuang kata pukul sehingga menjadi gempa susulan pertama terjadi pada 05.45 waktu Indonesia Barat dan kedua pada 05.50 waktu Indonesia Barat. Prinsip hemat kata juga dapat dilakukan secara morfologi, yaitu dengan menggunakan imbuhan secara konsekuen menurut kaidah gramatikal yang ada, meskipun dalam bahasa sehari-hari tidak atau belum digunakan orang. Misalnya salah satu gramatikal prefix atau awalan ber yang artinya naik, diimbuhkan pada bentuk dasar kata benda yang menyatakan kendaraan. Jadi, berkuda berarti naik kuda, bersepeda berarti naik sepeda. Contoh, larangan memakai jilbab meluas di Inggris dan Perancis. Kalimat ini dapat kita ringkas menjadi larangan berjilbab meluas di Inggris dan Perancis. Contoh lain, Pansus Angket Bank Senturi DPR akan membuat jadwal ulang pertemuan dengan beberapa pejabat Bank Indonesia. Kalimat ini dapat kita ringkas menjadi Pansus Angket Bank Senturi DPR akan menjadwal ulang pertemuan dengan beberapa pejabat Bank Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas prinsip yang kedua, yaitu tepat makna atau lugas. Prinsip tepat makna atau lugas artinya yang disampaikan sesuai dengan fakta dan dapat diterima oleh pembaca sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis berita. Ada beberapa cara untuk menerapkan prinsip tepat makna. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang secara faktual adalah benar. Contoh, Cianjur terletak di Jawa Tengah. Kalimat ini tidak tepat makna karena Cianjur secara faktual terletak di Jawa Barat. Cara kedua yaitu secara gramatikal memiliki bentuk yang tepat, yaitu kata-kata yang memiliki bentuk gramatikal yang mendukung konsep makna yang tepat. Misalnya secara gramatikal kita mempunyai pasangan kata melemparkan dan melempari. Pasangan kata itu memiliki makna yang berbeda. Kata melemparkan terkandung makna objek yang bergerak, sedangkan pada kata melempari terkandung makna objek yang diam. Contoh, anggota dewan yang marah melempari botol minuman ke arah ketua sidang. Kalimat ini tidak tepat makna, seharusnya diubah menjadi anggota dewan yang marah melemparkan botol minuman ke arah ketua sidang. Cara ketiga yaitu secara semantik mempunyai nuansa makna yang tepat dari sederet kata bersinonim. Banyak orang berpendapat bahwa kata-kata bersinonim seperti mati, wafat, meninggal, berpulang, tewas, dan gugur memiliki makna yang sama. Namun sebenarnya tidak.
Yang sama hanyalah makna dasarnya, yaitu yang tadinya bernyawa menjadi tidak bernyawa lagi. Kata mati bisa dikenakan pada manusia dan pada makhluk lain yang bukan manusia. Sedangkan kata wafat, meninggal, berpulang, tewas, dan gugur hanya bisa dikenakan pada manusia. Meskipun begitu, secara sosial dan kultural, kata-kata tadi masih juga dibedakan. Kata mati tidak bisa dikenakan kepada orang yang dihormati. Kata wafat, meninggal, dan berpulang dapat dikenakan kepada orang pada umumnya. Kata gugur utamanya dikenakan pada anggota tentara atau polisi yang meninggal ketika menjalankan tugas. Sementara kata tewas dikenakan kepada musuh atau penjahat. Contoh, sejumlah anggota TNI dan anggota Polri mati dalam melakukan tugasnya menumpas kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. Kata mati kurang tepat digunakan pada kalimat ini, maka dapat kita ubah menjadi: sejumlah anggota TNI dan anggota Polri gugur dalam melakukan tugasnya menumpas kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. Cara keempat, yaitu menghindari kalimat ambigu atau mempunyai potensi ditafsirkan lebih dari satu makna. Contoh, Budiono tolak audit BPK. Kalimat tadi ambigu karena bisa memiliki makna Budiono tidak mau mengaudit BPK. Bisa juga bermakna Budiono tidak mau menerima hasil audit BPK. Jika yang dimaksud penulis atau jurnalis adalah makna Budiono tidak mau mengaudit BPK, maka kalimat yang benar seharusnya Budiono menolak mengaudit BPK. Namun bila yang dimaksud oleh penulis adalah Budiono tidak mau menerima hasil audit BPK, maka kalimat yang tepat ditulis adalah Budiono tolak hasil audit BPK. Cara yang kelima yaitu menyusun kalimat sesuai dengan kaidah gramatikal. Dalam rangka menerapkan prinsip tepat makna, sebuah kalimat harus memiliki unsur subjek dan predikat. Jika salah satu unsur tidak ada, maka ketepatan makna kalimat akan terganggu. Contoh, dalam sidang Pansus Hak Angket Bank Senturi kemarin memeriksa Robert Tantular, pemilik Bank Senturi itu. Kalimat ini tidak tepat makna karena subjeknya tidak ada. Kalimat ini dimulai dengan keterangan tempat. Untuk menjadi bersubjek, kata dalam yang ada pada keterangan tempat harus dibuang sehingga menjadi sebuah subjek. Sehingga kalimat yang tepat menjadi: sidang Pansus Hak Angket Bank Senturi kemarin memeriksa Robert Tantular, pemilik Bank Senturi itu. Nah, setelah mengetahui prinsip hemat kata dan tepat makna, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang ketiga, yaitu menarik. Berbicara bahasa yang menarik dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, menarik pada judul berita. Judul berita harus dalam bentuk kalimat yang predikatnya berupa verba atau kata kerja. Lebih baik lagi, verba yang bersifat aktif bukan pasif, meskipun prefiks me pada verba itu ditanggalkan. Perhatikan contoh judul berita berikut ini. Contoh pertama, Pengadilan Internasional memeriksa konflik Israel-Palestina. Contoh kedua, Pengadilan Internasional periksa konflik Israel-Palestina. Dari 2 contoh judul berita tadi, manakah yang memenuhi prinsip menarik? Ya, betul. Yang memenuhi prinsip menarik adalah contoh yang kedua, di mana prefiks me pada kata memeriksa sudah ditanggalkan. Selanjutnya, masih tentang judul berita yang menarik. Biasanya adalah judul berita dari kejadian yang luar biasa. Wartawan, penulis sekaligus budayawan lintas zaman Rosihan Anwar memberi contoh. Kalau ada kejadian anjing menggigit orang adalah hal biasa, tapi kalau ada berita orang menggigit anjing adalah hal yang luar biasa. Ini sangat menarik untuk diberitakan. Perhatikan contoh judul berita berikut ini. Contoh pertama, polisi tangkap tangan residivis narkoba. Contoh kedua, KPK tangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dari 2 contoh judul berita tadi, manakah yang memenuhi prinsip menarik jika dilihat dari kejadian luar biasa? Ya, betul. Yang memenuhi adalah contoh kedua. Mengapa begitu? Karena kalau residivis kembali tertangkap saat mengedarkan narkoba, termasuk kejadian atau hal yang tidak luar biasa. Karena pengertian residivis sendiri adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa. Tetapi kejadian seorang ketua Mahkamah Konstitusi tertangkap tangan menerima suap adalah kejadian luar biasa. Mengapa begitu? Karena seorang ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi negarawan sejati dan steril dari perbuatan tindak pidana korupsi. Selain menanggalkan prefiks me dan mengangkat kejadian yang luar biasa, sebuah judul berita juga akan menarik perhatian dan menggugah orang untuk membacanya
kalau menggunakan kata-kata yang punya daya greget atau menggigit. Perhatikan contoh judul berita berikut ini. Contoh pertama. Pengusaha asal Sumbawa yang tidak bayar pajak dipenjara 2 tahun. Contoh kedua, pengemplang pajak asal Sumbawa dipenjara 2 tahun. Dari dua contoh judul berita tadi, manakah yang lebih punya daya greget? Ya, betul. Yang lebih greget adalah contoh kedua. Mengapa begitu? Kata pengemplang pajak sebenarnya sama dengan kata yang tidak bayar pajak. Tetapi kata yang tidak bayar pajak ini adalah kata-kata biasa. Sedangkan kata pengemplang pajak lebih memiliki daya greget karena terasa dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya, prinsip menarik atau bahasa yang menarik juga harus ada pada teras berita atau paragraf pertama berita. Dalam menulis teras berita, wartawan atau jurnalis harus bisa menentukan unsur apa yang pertama kali ingin ditonjolkan. Apakah lebih menarik jika saya menonjolkan unsur what-nya dulu, atau unsur who-nya dulu, atau unsur when, atau unsur where-nya? Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama. Jumat 13 Oktober dini hari, teror bom kembali terjadi di Kota Pekanbaru. Seorang tidak dikenal melempar botol berisi bensin bersumbu api ke rumah Ketua Lembaga Adat Melayu Pekanbaru Nur Hashim di Kompleks Utama Indah Rejosari Pekanbaru. Contoh kedua. Teror bom Molotov kembali terjadi di Kota Pekanbaru Riau. Kali ini rumah Ketua Lembaga Adat Melayu Pekanbaru Nur Hashim di Kompleks Utama Indah Rejosari Pekanbaru dilempar botol berisi bensin bersumbu api oleh orang tidak dikenal pada Jumat 13 Oktober dini hari. Dari dua contoh teras berita tadi, manakah yang lebih menarik? Yap, betul. Yang lebih menarik adalah contoh kedua. Mengapa begitu? Karena dalam menulis teras berita ini, jurnalis memilih untuk mengutamakan atau menonjolkan unsur what-nya terlebih dahulu, yaitu teror bom Molotov. Unsur what di sini lebih menarik perhatian pembaca dibanding unsur when. Selanjutnya, setelah judul dan teras berita, prinsip menarik juga harus diterapkan dalam badan berita. Dalam menulis badan berita yang baik, kita dapat mengkonkretkan kata abstrak, misalnya kata-kata seperti luas, banyak, kaya, besar, tinggi, jauh, dan sebagainya bersifat abstrak. Jika kita hanya menggunakan kata-kata tersebut, pembaca tidak akan mengetahui seberapa banyaknya, berapa luasnya, berapa kayanya, atau berapa tingginya. Untuk itu, agar lebih menarik dan lebih menjelaskan, pernyataan dengan kata-kata itu harus disebutkan angka konkretnya yang dapat diukur dan dibayangkan. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama. Korban gempa dan tsunami di Aceh pada 2004 sangat banyak. Contoh kedua. Korban gempa dan tsunami di Aceh pada 2004 lebih dari 100.000 orang. Dari kedua contoh kalimat isi berita tadi, mana yang lebih konkret? Yap, betul. Yang lebih konkret adalah contoh kedua, karena pada kalimat tersebut, wartawan atau jurnalis menulis jumlah korban gempa dengan angka. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui tentang bahasa jurnalistik dan bagaimana menerapkannya ketika menulis sebuah berita. Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang proses produksi berita atau step by step yang harus dilakukan hingga berita bisa sampai kepada pembaca. Sampai jumpa di video selanjutnya ya!